Saya akan membahas topik 3 yang terkait dengan PSAK 2, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu komponen dari laporan keuangan yang wajib, yang menunjukkan transaksi yang tidak berbasis accrual, tapi transaksi yang berbasis kas. Informasi arus kas entitas berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, terutama untuk menunjukkan kekuatan perusahaan atau likuiditas perusahaan di masa-masa yang akan datang, yang terkait juga dengan laporan keuangan yang lain. Laporan arus kas menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah memprediksi future cash flow, sehingga perusahaan dapat memprediksi kebutuhan dana di masa depan, kemana saja arus kas tersebut pergi dan menentukan prioritas penggunaan kas di masa yang akan datang. Komponen kas dan setara kas yang tidak lazim biasanya adalah yang disebut dengan cerukan atau bank overdraft. Bank overdraft biasanya dianggap sebagai saldo minus bank dan dianggap sebagai liabilitas. Namun demikian dalam penyajian arus kas seharusnya cerukan atau bank overdraft itu merupakan bagian dari kas dan setara kas itu sendiri, jadi bukan merupakan bagian dari liabilitas. Kemudian komponen lain dari laporan arus kas tentunya adalah kas. Ya. Kas bisa terdiri dari kas di tangan, kas di bank, ataupun kas yang berada dalam bentuk lain yang siap digunakan. Kemudian yang kedua adalah komponen setara kas. Apa yang dimaksud dengan setara kas? Setara kas adalah instrumen yang dapat segera dicairkan dan kemudian digunakan menjadi kas dengan tingkat risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, sehingga dapat dianggap dia sebagai bagian dari kas. Namun demikian bentuknya bukan kas, makanya disebut dengan setara kas. Laporan arus kas seperti yang sudah saya jelaskan tadi disajikan dalam 3 golongan, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan arus kas dari aktivitas investasi. Kemudian yang menjadi metode penyusunan arus kas sebenarnya ada 2 metode ya. Yang pertama adalah metode langsung atau direct method, dan metode tidak langsung atau indirect method. Nah, yang mana metode ini yang diperbolehkan oleh PSAK? PSAK sebenarnya tidak mengharuskan salah satu metode ini ya, tapi menganjurkan atau mengharapkan bahwa perusahaan yang go public terutama itu menggunakan metode direct. Sementara kalau perusahaan yang tidak go public namun menggunakan PSAK 2 maka dibebaskan untuk menggunakan metode indirect maupun metode direct. Kemudian hal yang perlu dicermati di metode indirect di PSAK yang diadopsi dari IFRS adalah metode indirect dimulai dari net income atau earning before tax. Sebelumnya banyak literatur yang menjelaskan bahwa metode langsung dimulai dari net income. Namun demikian di PSAK dan juga di IFRS, perhitungan arus kas untuk metode langsung dimulai dengan laba sebelum pajak. Kenapa demikian? Karena untuk pajak dan bunga di dalam metode tidak langsung menurut PSAK itu disajikan secara langsung. Walaupun metode yang digunakan tidak langsung, tapi khusus untuk pajak dan bunga itu disajikan dengan metode langsung. Jadi ada satu section khusus di bagian bawah arus kas dari aktivitas operasi yang menjelaskan pajak yang benar-benar dibayar, kas, dan kemudian bunga yang benar-benar dibayarkan. Jadi agak sedikit berbeda apabila Anda membaca literatur yang dulu yang berbasis US ya dan yang berbasis PSAK. Perbedaannya adalah pada awal tadi digunakan laba sebelum pajak. Kemudian bagaimana mengenai arus kas dalam grup atau dalam kelompok usaha ya. Ada beberapa transaksi dalam kelompok usaha yang terkait dengan arus kas, yaitu yang terkait dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Saya ambil contoh misalnya, suatu perusahaan ada arus kas yang timbul dari akuisisi dan pelepasan entitas anak serta unit bisnis lainnya. Apakah dia masuk di aktivitas pendanaan atau aktivitas investasi?
Apabila jelas itu adalah perolehan anak perusahaan baru atau entitas anak baru ataupun pelepasan entitas anak yang sudah ada, tentu saja itu akan masuk dalam golongan arus kas dari aktivitas investasi. Namun demikian, di dalam suatu group of company biasanya juga terjadi pengurangan atau penambahan kepemilikan, ya, persentase kepemilikan. Contohnya misalnya parent pada awalnya mempunyai 25% kepemilikan di anak perusahaan. Kemudian berjalan waktu, dia membeli lagi tambahan kepemilikan sehingga persentase kepemilikan dia menjadi di atas 50%. Contohnya menjadi 60%. Peristiwa ini berarti menunjukkan bahwa sebelumnya dia tidak memiliki pengendalian penuh terhadap anak perusahaan. Setelah dia memperoleh 60% kepemilikan dan tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, boleh dikatakan dia memiliki pengendalian atau kontrol terhadap anak perusahaan. Nah, arus kas yang terjadi dari peristiwa seperti itu dianggap sebagai arus kas dari aktivitas investasi. Nah, coba kita bedakan dengan contoh kedua. Contoh kedua, suatu parent company mempunyai 25% kepemilikan di anak perusahaan. Kemudian dia memperoleh tambahan kepemilikan lagi di anak perusahaan itu sehingga kepemilikannya sekarang menjadi 40%. Apakah sama dengan yang contoh yang sebelumnya? Saya kira tidak, ya. Kepemilikan yang bergeser dari 25 ke 40% itu tidak menghasilkan pengendalian penuh terhadap anak perusahaan. Sehingga di dalam laporan arus kas, kas yang timbul dari tambahan uang yang dikeluarkan untuk tambahan kepemilikan tersebut, itu dianggap sebagai aktivitas pendanaan. Sebaliknya juga, contoh yang ketiga, perusahaan yang memiliki kepemilikan pada awalnya 80% di satu anak perusahaan. 80% means mempunyai full control atau pengendalian penuh terhadap anak perusahaan. Kemudian perusahaan tersebut melepaskan kepemilikannya 10% sehingga saat ini kepemilikannya menjadi 70%. Apakah dia kehilangan pengendalian? Sesuai dengan standar yang kita ketahui, kepemilikan yang menghasilkan kontrol adalah di atas 50%. Berarti kalau 80% turun menjadi 70%, maka perusahaan tersebut memang kehilangan investasi tapi tidak kehilangan pengendalian. Maka aktivitas arus kasnya digolongkan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Contoh yang keempat, misalnya tadi perusahaan yang 80% melepaskan kepemilikannya sehingga kepemilikan akhirnya menjadi hanya 45%. Maka dalam hal ini dia kehilangan pengendalian. Maka arus kas yang timbul dari transaksi tersebut digolongkan sebagai arus kas dari aktivitas investasi. Beberapa hal lain yang penting di dalam laporan arus kas adalah transaksi bukan kas. Apa contohnya transaksi bukan kas? Transaksi bukan kas adalah transaksi yang meningkatkan aset, tapi tidak ada kas yang keluar sama sekali. Tapi transaksi tersebut bersifat material terhadap perusahaan. Ya, contoh misalnya, finance lease. Perusahaan memperoleh satu bangunan dengan mekanisme finance lease. Bangunan nilainya besar. Jurnalnya udah pasti aset pada hutang leasing atau aset pada finance lease liability. Berarti tidak ada satupun unsur kas di situ. Tapi karena jumlahnya besar dan dia akan menghasilkan potensi kas di masa yang akan datang, maka dia harus di-disclose di laporan arus kas di bagian bawah atau di tempat lain di dalam catatan atas laporan keuangan. Itu contoh transaksi bukan kas. Kemudian yang berikutnya yang penting adalah arus kas dalam mata uang asing. Bagaimana kalau perusahaan memperoleh atau mengeluarkan kas dalam mata uang yang bukan mata uang fungsionalnya, yaitu menggunakan mata uang asing. Maka PSAK mengatakan selisih kurs yang timbul dari penggunaan mata uang asing tersebut di dalam laporan arus kas berfungsi sebagai penyeimbang. Jadi selisih kurs itu diletakkan di bagian bawah, di bagian arus kas awal, kemudian masukkan selisih kurs di situ, kemudian masukkan transaksi arus kas yang dari arus kas operasi, investasi dan pendanaan, dan didapat saldo akhir kas untuk periode tersebut. Saya kira materi tersebut adalah sudah menggambarkan seluruh materi yang ada di PSAK 2. Terima kasih, kita bertemu lagi di materi PSAK yang lain.